Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah, sekarang kita mulai membahas tentang teori mekanika kuantum atau teori atom modern. Nah, pada teori ini elektron itu tidak bisa ditentukan secara pasti kedudukannya, tapi bahwa tempatnya elektron itu dimungkinkan berada di luar inti atom atau disebut dengan teori probabilitas atau teori kemungkinan terbesar menemukan elektron di luar inti. Nah, sekarang Ibu akan membahas sederhananya aja. Begini ya. Kulit atom yang tadi oleh teori sebelumnya, yaitu teori Bohr, digambarkan lintasan-lintasan, itu nanti ternyata menurut teori mekanika kuantum itu masih terdiri dari, atau bisa dipecah-pecah lagi menjadi, atau terdiri dari subkulit. Terdiri dari subkulit. Nah, subkulit ini pun masih bisa dibagi-bagi lagi. Jadi dia terdiri, subkulit itu terdiri dari orbital. Ingat loh ya, orbital itu beda dengan orbit. Kalau orbit itu lintasan, kalau orbital adalah daerah dengan kemungkinan terbesar ditemukan elektron yang menurut teori probabilitas tadi atau teori mekanika kuantum tadi. Mudahnya orbital itu kayak kamarnya elektron. Nah, setiap orbital maksimal terisi 2 elektron. Ini nanti akan diterangkan oleh ahli-ahli yang mendukung teori mekanika kuantum atau teori atom modern ini. Nah, untuk konfigurasi elektron menurut teori mekanika kuantum nanti banyak sekali aturan-aturannya atau aturan yang mendukung atau yang menunjang. Salah satunya adalah bilangan kuantum. Bilangan kuantum itu adalah nanti untuk membantu kita menunjukkan posisi elektron di luar inti atom. Kalau kulit atom itu nanti ditunjukkan oleh bilangan kuantum utama atau simbolnya N. Kemudian kalau subkulit itu nanti ditunjukkan oleh bilangan kuantum azimut. Simbolnya apa? Simbolnya adalah huruf L kecil. Kemudian kalau orbital itu nanti ditunjukkan oleh bilangan kuantum magnetik yang disimbolkan dengan huruf M kecil. Nah, kemudian menurut teori mekanika kuantum ini bisa kita buatkan bagan struktur atom menurut teori mekanika kuantum ya. Ini sekali lagi untuk mudahnya aja. Kalau Ibu gambarkan perbesarannya, ini inti atom, kemudian kulit K, kulit berikutnya, kemudian ini sudah mulai ada pembagiannya lagi. Ini subkulit gitu ya. Saya gambarkan mudahnya aja dulu ya.
Semoga bisa membantu. Nah, ini nanti kita buat orbitalnya. Ini kalau subkulit S, ini di kulit ke-1 ada subkulit S namanya, yaitu sharp. Kulit kedua nanti ada 2 subkulit, yaitu kulit 2S dan 2P. Kemudian ada kulit berikutnya adalah kulit 3S, ini subkulitnya 3P dan 3D. Demikian seterusnya sampai berapa kulit yang ada, yang terisi. Nah, nanti di masing-masing subkulit ini tadi kan sudah kita bahas tadi, kulit terdiri dari subkulit-subkulit. Subkulit-subkulit terdiri dari orbital-orbital. Itu. Nah, ini kita buatkan diagram orbitalnya aja ya. Jadi kalau kulit S, subkulit S, diagram orbitalnya 1. Kalau P, diagram orbitalnya 3 kamar. Nah, nanti kenapa kok 3? Kenapa kok 1? Nanti kita bahasnya di bilangan kuantum, insya Allah. Ini subkulit 3P ada 3 kamar, 3 orbital. Ini masing-masing kamarnya ini, kalau 3P ini kamar yang kiri, tengah, kanan, ini tingkat energinya sama. Nah, kalau subkulit D difus, ini ada 5 orbital. Kenapa ya kok ada 5? Itu nanti akan kita bahas di subbab bilangan kuantum. Nah, ini kotak yang paling kiri, berikutnya ini memiliki tingkat energi yang sama kalau dalam satu kulit. Tapi kalau sama-sama kulit ketiga, ini tingkat energinya mirip. Gitu ya. Nah, mari kita lanjutkan. Kalau tadi ini adalah nukleon, kemudian ini tadi adalah subkulit. Ini tadi subkulit. Subkulit. Kita cermati di sini. Kulit ke-1 punya 1 subkulit, yaitu S saja. Kulit kedua punya 2 subkulit, S dan P. S-nya sharp, P-nya principal. Kulit ketiga punya 3 subkulit dan seterusnya. Kira-kira kalau kulit keempat punya subkulit apa ya? Nah, nanti kamu cermati kalau kita sudah membahas tentang bilangan kuantum ya. Nah, tadi kita sudah ungkapkan bahwa Ibu sudah ungkapkan tadi kalau tiap orbital maksimal 2 elektron. Berarti kalau di sini ini tadi diagram orbital maksimal kan ada 2 elektron. Berarti kalau digambar gini ya. Nah, atas bawah, spin atas, spin bawah. Kenapa kok harus atas bawah? Nanti ada aturannya lagi. Ini kalau ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lihat caranya Ibu ngisi ya. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kalau subkulit D itu maksimal terisi berapa anak-anak? 10 elektron. Kalau P maksimal terisi berapa? 6 elektron. Kalau S maksimal 2. Jadi kalau ini tadi
kulit K berarti dia isinya 2 elektron. Kalau kulit kedua tadi namanya apa? Kulit L kan? Kulit L yang ini isinya 2, yang ini isinya 6. 2 tambah 6 berapa? 8. Nah, jadi kan sesuai dengan yang tadi, yang aturan konfigurasi bor tadi. Kemudian ini kulit M. Kulit M untuk yang S maksimal 2, untuk yang P maksimal 6, untuk D maksimal 10. 2 tambah 6 tambah 10, 18. Jadi kalau konfigurasi bor ya sesuai 2 ini sama ini 8, ini sama ini berapa nih? 18. Nah, keren toh? Nah, nanti kamu akan berkenalan dengan konfigurasi Aufbau. Aufbau itu bukan namanya orang, tapi nama aturan konfigurasi elektron. Nah, nama aturan untuk konfigurasi elektron menurut teori mekanika kuantum. Sebenarnya Aufbau ini pun yang membuat aturan ya Niels Bohr juga sama. Jadi ini nanti begini nulisnya. S1 S bentar S pangkat 2 1 S 2 S 2. Jadi ini 2 ini menunjukkan jumlahnya elektron. 2 menunjukkan jumlah elektron. 2 P pangkat 6. Itu ya. Kemudian di kulit ketiga S isinya 2. Kulit ketiga P isinya 6. Kulit ketiga D isinya 10. Nah, ini nanti yang akan kita bahas lebih jauh, lebih dalam tentang konfigurasi elektron Bohr dan konfigurasi elektron Aufbau. Bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan nanti bisa kontak ibu ya. Bisa. Nah, kamu pasti bisa. Ini mudah sekali anak-anak. Ya. Jadi pokoknya kalian mau sabar, cermat dan berdoa.